Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rizky Eka Puspitaningsih dengan NIM 858965649. Kedua ada Ulil Aziza dengan NIM 858962944. Yang ketiga ada Venda Eka Karisma dengan NIM 858964654. Yang keempat ada Cindy Aulia dengan NIM 858966736. Dan yang kelima ada Nilania Ayu Sapitri dengan NIM 858964464. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktikum dengan tema jenis-jenis gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran atau gangguan yang merambat dari suatu tempat ke tempat lain, membawa energi tanpa membawa atau memindahkan zat atau perantara yang dilewatinya. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan pada percobaan ini. Yang pertama yaitu ada selingki, kabel listrik, benang, dan karet gelang. Adapun prosedur percobaannya yaitu yang pertama ambil selingki, rentangkan di atas lantai yang licin. Kedua, usik ujung selingki yang dipegang dengan cara menggerakkan ujung selingki dengan cepat ke kiri dan ke kanan. Ketiga, amati gelombang apa yang terjadi pada selingki. Yang keempat, usik lagi ujung selingki berulang-ulang seperti langkah kedua. Pada gelombang transversal, arah getar tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Selingki digerakkan ke kiri dan ke kanan, sedangkan gelombang merambat ke depan. Pada gelombang transversal terdapat beberapa bagian penting, yaitu puncak gelombang dan lembah gelombang. Puncak adalah bagian tertinggi dari gelombang, sedangkan lembah adalah bagian terendah. Jarak antara dua puncak atau dua lembah yang berdekatan disebut panjang gelombang. Selain itu, tinggi gelombang dari posisi setimbang disebut amplitudo. Berikutnya, ikatkan karet gelang di tengah-tengah selingki, lalu usik lagi ujung selingki. Ketika gelombang berjalan, karet gelang tidak ikut berpindah bersama gelombang, hanya bergetar di tempatnya. Energi yang merambat melalui selingki berasal dari usikan saat menggerakkan selingki. Samakah hasilnya jika selingki diganti kabel listrik? Hasilnya tidaklah sama. Selingki lebih lentur sehingga gelombang mudah terlihat, sedangkan kabel listrik lebih kaku sehingga gelombang sulit terbentuk dan merambat. Kemudian ambil selingki, rentangkan di atas lantai yang licin dan ikat salah satu ujung pada tiang yang cukup kokoh atau dipegang dengan teman Anda. Ujung yang lain dipegang sendiri. Usiklah ujung selingki yang Anda pegang berulang-ulang dengan cara menggerakkan ujung selingki dengan cepat ke belakang lain ke depan. Inilah yang disebut dengan gelombang longitudinal. Arah getar sejajar atau searah dengan arah rambat gelombang. Selingki digerakkan maju mundur dan gelombang merambat ke arah yang sama. Bagian selingki yang lebih renggang disebut renggangan, sedangkan bagian selingki yang lebih rapat disebut rapatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pola gelombang longitudinal membentuk renggangan dan rapatan. Kemudian yang kedua adalah sifat pemantulan gelombang. Sifat pemantulan gelombang adalah kemampuan gelombang untuk dipantulkan kembali ketika mengenai suatu penghalang atau permukaan tertentu. Pada saat gelombang memantul, arah rambat gelombang berubah, tetapi jenis gelombang dan frekuensinya tetap. Kemudian lakukanlah percobaan sifat pemantulan gelombang di timba air yang berisi air. Jatuhkan kerikil ke atas permukaan air. Saat kerikil dijatuhkan ke air, muncul gelombang berbentuk lingkaran yang menyebar ke segala arah. Ketika gelombang sampai di tepi dinding timba, gelombang akan dipantulkan kembali ke arah semula. Semakin jauh dari pusat gelombang, bentuk riak menjadi semakin lemah hingga akhirnya menghilang. Saat gelombang mencapai dinding timba, gelombang akan dipantulkan kembali ke arah semula. Pantulan gelombang ini menunjukkan bahwa gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan ketika mengenai penghalang. Gelombang air merambat melalui permukaan air dalam bentuk lingkaran, membawa energi dan dapat mengalami pemantulan saat mengenai batas atau penghalang. Kemudian rentangkan selingki sejauh 1,5 meter, ikatkan salah satu ujungnya pada tiang atau dipegang teman Anda. Ujung yang satu ini harus tetap pada tempat yang tidak bergeser atau disebut ujung terikat. Peganglah ujung selingki lainnya dan getarkan satu kali sehingga membentuk setengah panjang gelombang.
Gelombang pada selingki ini dinamakan gelombang transversal karena arah getaran selingki tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Arah getaran terjadi ke atas dan ke bawah, sedangkan gelombang merambat ke depan sepanjang selingki. Ketika gelombang mencapai ujung selingki, gelombang akan dipantulkan kembali. Pada ujung terikat, gelombang pantul berbalik arah, sedangkan pada ujung bebas, gelombang pantul tetap searah dengan gelombang asal. Percobaan ini menunjukkan bahwa gelombang dapat merambat dan mengalami pemantulan. Kemudian ujung selingki yang terikat sekarang ikatlah dengan benang yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Kemudian ujung selingki yang dipegang digerakkan ke kanan dan ke kiri. Amati perambatannya. Selama perambatan, terlihat bahwa bagian-bagian selingki bergerak menyamping membentuk puncak dan lembah gelombang. Setelah mencapai ujung bebas, gelombang dipantulkan kembali menuju arah semula. Pada ujung bebas, gelombang pantul tidak mengalami pembalikan arah sehingga fase gelombang pantul sama dengan gelombang asal. Percobaan ini menunjukkan bahwa gelombang dapat merambat melalui medium dan mengalami pemantulan. Gelombang yang terbentuk pada selingki merupakan gelombang transversal karena arah getarnya ke kanan dan ke kiri, sedangkan arah rambatnya sepanjang selingki.